Di sini kita membahas tentang pentingnya berkomunikasi dengan jelas dalam suatu organisasi maupun dalam kita keterkaitan dengan personal maupun dengan eksternal gitu ya. Itu perlu adanya pentingnya berkomunikasi. Komunikasi itu antara dua arah ya, antara individu dengan orang lain atau antara individu dengan pihak eksternal yaitu perusahaan atau tentang hal ramai gitu ya. Nah ini komunikasi pelajaran kehidupan manusia. Jadi individu menghabiskan 70% dari waktu mereka untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, mendengar. Komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik atau personal. Sebuah ide apapun hebatnya tidak berguna hingga dapat disampaikan dan dipahami orang lain ya. Jadi sedikitnya berkomunikasi ya. Kalau misalkan komunikasi tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi menurut kalian? Kalau misalkan komunikasi tidak berjalan antara individu satu dengan individu yang lain, karena fokus utama kita penyampaian informasi itu dengan cara komunikasi. Komunikasi itu bisa secara lisan dan secara tertulis. Kalau lisan itu tentang kita bagaimana mengkomunikasikan informasi. Bagaimana coba kalau terangkatnya komunikasi buat kalian? Komunikasi, ya. Terus kemudian salah paham. Terus kemudian yang terpenting apa? Tujuan kita dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan itu pasti gagal atau tidak tercapai. Seperti ini, akibatnya tidak terjadi komunikasi berjalan dengan baik, yaitu misalnya seorang pekerja tidak memberikan komunikasi yang baik, maka pekerjaannya akan salah, akan cross gitu ya, gagal, fail gitu ya. Terus kemudian yang kejadian kedua, kalau misalnya orang butuh bantuan, ternyata dia tidak menyampaikan apa yang ditujukan, informasinya tidak jelas gitu ya, sama si penerima juga pasti akan gagal. Ini berakibat fatal, apalagi menyangkut keselamatan. Jadi orang yang tadinya mau minta tolong ternyata penyampaiannya lain, ingin menyampaikan sesuatu barang. Jadi itu sangat fatal kalau terjadi miskomunikasi ya. Terus kemudian fungsi proses dalam komunikasi, fungsinya yaitu kontrol, motivasi, ekspresi emosi dan informasi. Yaitu mengontrol dalam arti kita memberikan pengaturan ya, pengaturan emosi gitu ya, agar kalau misalkan penyampaiannya kita tidak bisa mengontrol atau marah-marah itu juga tidak tercapai. Terus dengan adanya motivasi artinya kita ingin mencapai suatu hasil atau tujuan yang kita inginkan. Misalkan kalian nih ingin ilmu kalian jadi berguna, otomatis kan kalian harus memberikan mendengar ya, kemudian kalian bertanya kepada dosen. Nah itu termotivasi agar kalian ilmunya nyampe atau kalian mendapatkan ilmu dari pembelajaran mata kuliah tersebut ya. Terus ekspresi emosi, jadi kita mengekspresikan seperti kalau misalkan kalian dalam bertanya kan harus mengontrol gitu ya, nggak mungkin bertanya dengan suara pelan atau juga dengan nada tinggi gitu. Jadi bisa mengontrol emosi atau mengekspresikan. Terus kemudian memberikan informasi yang jelas. Jadi kalian bertanya, dosen memberikan jawaban. Itu artinya saling feedback, umpan balik, memberikan informasi. Terus kemudian di sini proses komunikasi ada store and control, noise receiver. Jadi itu ada penerima, terus kemudian noise itu proses penyampaian informasi dan akhirnya tercapai ke receiver, penerima informasi. Kemudian dari penerima informasi tersebut akan memberikan feedback atau umpan balik sehingga tujuan yang dicapai dari penyampaian informasi itu tercapai. Nah, kemudian komunikasi kita ada yang namanya beberapa arah gitu ya. Nggak mungkin komunikasi itu hanya satu arah. Kalau satu arah berarti hanya bicara sendiri dong, informasinya hanya penyampaian sendiri, itu tidak tercapai karena penyampaian informasi itu minimal harus ada 2 orang gitu ya. Nah, di sini diberikan adanya arah komunikasi, adanya ke bawah, ke atas, kemudian horizontal.
Contohnya dalam di perusahaan, contoh ada komunikasi ke bawah, contohnya seperti apa? Yaitu kita memberikan instruksi kerja, informasi kebijakan, misalnya perusahaan bos dalam memberikan tugas ke karyawannya, contohnya seperti apa? Berarti contoh dalam penentuan tugas di suatu perusahaan. Contohnya seperti apa? Di perusahaan. Antara atasan dan bawahan memberikan tugas, contohnya jadinya informasi komunikasi yang terjalin sehingga tujuan perusahaan tercapai. Misalkan dalam bidang marketing, tugas pemasaran tercapainya penjualan. Nah, kalau perusahaan memberikan arahan tugas kepada karyawan bawahannya, contohnya contoh tugas keuangan. Jadi setiap hari yang dikerjakan laporan keuangan itu kita buat, kita input di sistem laporan keuangan. Contohnya seperti itu ya. Jadi atasan memberikan informasi kepada bawahan supaya mengisi laporan keuangan, input antara penjualan yang masuk sampai penjualan akhir, gitu ya. Oke. Terus kemudian batas back kuesioner. Jadi misalkan seperti penyebaran kuesioner, kalian nanti membuat skripsi, itu ada yang namanya penyebaran kuesioner. Nah, itu artinya komunikasinya ke atas, kaitannya dengan banyak orang. Terus kemudian horizontal antara itu yang setara, jadi antara teman dengan teman, terus kemudian antara pimpinan dengan pimpinan. Terus komunikasi antar personal. Nah, di sini seperti sebelum saya sudah jelaskan ya, komunikasi personal itu ada yang menuliskan tertulis dan nonverbal. Coba contoh yang komunikasi secara lisan. Siapa? Iki. Pak Mas Andi. Ya, bagaimana komunikasi secara lisan tertulis dan nonverbal contohnya? Kayak kita kayak presentasi gitu, kita berdiskusi menyelesaikan suatu masalah. Ya. Contohnya itu ya, memberikan presentasi kepada teman gitu ya, itu secara lisan. Kemudian kalau secara tertulis antara mahasiswa dengan pembelajaran, contohnya apa? Membuat tugas laporan, misalkan membuat laporan keuangan gitu ya, terus kemudian membuat misalkan tugas matematika gitu kan, bagaimana rumus-rumusnya gitu kan. Terus kalau verbal di sini artinya meliputi gerakan tubuh, induksi atau jarak fisik, jadi non verbal. Contohnya lewat apa? Ada yang tahu? Contohnya misalnya lewat email atau lewat namanya telepon ya. Nah, itu kan jarak fisiknya antara kita dengan komunikasi orang lain itu jauh gitu. Nah, itu non verbal melalui email, jadi melalui digital gitu ya, itu non verbal. Kemudian komunikasi organisasi ini ada formal, informal, yang berdasarkan komputer, kemudian mengetahui manajemen. Di sini formal itu jaringan rantai, jaringan roda, seluruh saluran. Kemudian dari bantuan komputer itu ya tadi seperti saya katakan email, instant message, internet atau extranet atau video conference gitu ya. Kan sekarang era digital ya, banyak yang menggunakan video pembelajaran seperti era digital melalui Instagram, melalui YouTube gitu ya. Itu berbasis tentang komputer atau digitalisasi. Nah, kemudian di sini pemilihan saluran komunikasi ada berupa laporan formal, pidato yang direkam, kelompok kerja, pidato langsung, konferensi video. Nah, hasilnya apa nih laporan formal? Berbentuk memo atau surat. Kemudian pidato yang diberikan sebelumnya berbentuk email. Kalau kelompok kerja
untuk voicemail gitu ya, kelompok kerja tadi presentasi gitu ya, itu voicemail artinya tentang komunikasi antar banyak orang gitu ya. Terus kemudian pidato langsung itu seperti acara seminar gitu ya, itu pencapaian telepon gitu. Jadi secara langsung. Kemudian konferensi video, percakapan tatap muka. Jadi seperti ini kita melakukan pembelajaran tatap muka gitu. Dan kalau misalkan lewat YouTube bisa dinamakan tutorial. Jadi bagaimana cara menggunakan suatu ilmu atau apa dengan cara tutorial, itu memberikan informasi berupa video, itu namanya konferensi video ya. Kemudian hambatan-hambatan komunikasi, di sini hambatannya ada penyaringan, filtering, persepsi selektif, kelebihan informasi, emosi, bahasa, kesulitan komunikasi. Jadi hambatan yang kalian hadapi saat komunikasi apa? Jadi misalnya saat presentasi, hambatannya apa coba menurut kalian? Hambatannya grogi itu ya, terus kemudian menguasai pengetahuan yang diberikan gitu ya kan. Terus kemudian selain itu apa lagi? Mungkin dari gaya bahasa atau tata bahasa. Gaya bahasa juga mempengaruhi, karena bahasa yang formal dan non formal itu harus dilakukan pada saat presentasi. Jadi kalau presentasi itu harus menggunakan bahasa yang formal, bukan bahasa sehari-hari. Nah itu hambatannya seperti itu ya. Baik, di sini ada tugas ya, kalian kerjakan di selembar kertas, nanti dikumpulkan. Di sini studi kasus mengenai pengaruh komunikasi dalam organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Studi kasus karyawan bagian produksi fasilitas Kristianal mendukung. Sering dijumpai bahwa karyawan kurang terpuaskan nantinya dalam melaksanakan tugasnya karena informasi mengenai prosedur kerja yang disampaikan pimpinan kurang dapat dipahami, sehingga karyawan cenderung merasa khawatir, segan dan takut dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya perasaan-perasaan tersebut dalam melaksanakan tugas, kinerja karyawan menurun. Jadi di sebuah perusahaan CV pabrik kertas ini, karyawan takut dalam menyelesaikan kerjaan yang entah pimpinan yang itu terlalu galak ya, atau pimpinannya itu merasa ingin dihormati. Jadi kita dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan, kita takut salah, kemudian takut kurang lengkap gitu ya. Nah, coba bagaimana solusi dalam menghadapi permasalahan antara pimpinan dan bawahan, pimpinan yang punya gaya kepemimpinan yang otoriter, misalkan dia selalu ingin dihormati atau selalu ingin merasa benar. Sedangkan karyawan mungkin karena dia sebagai bawahan takut dalam memberikan hasil laporan kerjanya karena dia selalu bisa makan, bukan pimpinan yang bijaksana. Bagaimana coba? Tulis-tulis di selembar kertas. Ada yang sudah punya gambaran? Jawabannya coba salah satu orang, Indah Saputri. Mana Indah? Coba Mbak, bagaimana menghadapi pimpinan yang tidak bijaksana atau otoriter terhadap karyawan gitu ya. Bagaimana sikap Mbak sebagai karyawan menghadapi pimpinan yang otoriter tersebut? Jadi merasa paling benar, merasa ingin dihormati, terus kemudian pimpinan adalah di atas segalanya. Bagaimana coba solusi kalau Anda diberikan tugas oleh pimpinan seperti ini? Sikapnya seperti apa? Yang lainnya coba gambaran garis besarnya saja, cara menghadapi pimpinan yang tidak sesuai dengan kebijakan atau pimpinan yang selalu merasa paling benar. Coba siapa tadi? Bagaimana cara menghadapi pimpinan yang selalu merasa benar, otoriter gitu.
harus karyawan itu membuat laporan keuangan aja, nggak perlu laporan yang kayak laporan masuk keluar barang, laporan yang biasa harus dikerjakan malah dikerjakan. Mungkin karyawan yang itu harus berani komunikasikannya pada atasannya, sehingga atasannya itu nantinya mungkin akan lebih fleksibel dalam memberi pekerjaan kepada karyawan-karyawan. Ya, jadi pencapaian makna pemberian tugas gitu harus lebih dijelaskan lagi gitu. Atau mungkin dengan gaya bahasa yang santun, yang sopan kita dalam menghadapi pimpinan. Misalkan dengan menggunakan kata maaf gitu, atau Pak mohon arahannya gitu. Nah itu dengan gaya bahasa seperti itu kita mulai dengan gaya bahasa yang santun dan etikanya dulu gitu. Kemudian menjadi tujuan yang ingin dicapai si karyawan dalam memberikan tugas, pimpinan memberikan tugas tercapai itu saling melengkapi gitu ya. Dari gaya bahasa kemudian kita perjelas lagi bagaimana tugasnya seperti itu gitu ya. Jadi kita harus mengedepankan sopan, etika, terus kemudian menyampaikan informasi yang jelas gitu intinya. Oke, dikerjakan minggu depan kita kumpulkan yang untuk tugas tersebut masing-masing pendapat, karena kalian berbeda dengan pekerjaannya di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi pemikiran juga berbeda. Baik, sekian untuk pembelajaran pertemuan 20 kali ini kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan pertemuan 20 ini komunikasi organisasi terjalin. Kalau sekarang antara mahasiswa dan dosen itu terjalin, tujuannya itu mencapai ilmu yang diharapkan dan kalian mendapatkan nilai yang